Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ambad, bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya kepada kita di pagi hari ini, yang dimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka kita tidak ada yang bisa menjalankan kehidupan. Kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, maka seluruh permasalahan tidak akan pernah usai. Namun dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Walaupun dari segudang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada kita, namun kita adalah manusia. Wa innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Allah itu kanud. Kanut itu sifat manusia, sifat tercela. Apa itu kanut? Yadhkurul masa'ib wa yansan ni'am. Seringnya menghitung musibah dan melupakan nikmat. Yang sering mampir dalam kepala kita itu justru nikmat-nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kadang kita mudah untuk melupakannya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat, apalagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang jauh lebih senior di atas saya, itu kata halus dari lebih tua. Lebih senior ini pasti melihat bagaimana warna-warni kehidupan, melihat adanya kakak dan adik ribut gara-gara warisan, adanya seorang anak kabur dari rumah marah dengan orang tua, atau orang tua mengusir anaknya dari rumah, sepupu tidak mau lagi tegur sapa dengan sepupunya, kakak tidak mau lagi menyayangi adiknya, adik tidak lagi menghormati kakaknya, keponakan pun tidak lagi mengenal pamannya, sang bibi pun cuek dengan ponakannya, dan berbagai macam masalah. Hal itu kerap kita lihat di dalam kehidupan. Adanya orang-orang yang memiliki sambungan nasab sekalipun, namun kasih sayang di antara mereka begitu tipis. Dan inilah di antara penyebab kenapa kita melihat dalam urusan masalah persaudaraan nasab ataupun non nasab, yang bukan nasab kita, tetangga, teman pengajian, teman kantor, kaum muslimin, kenapa sering sekali adanya konflik? Kita lihat konflik, kita lihat keributan dan lain sebagainya. Di antara penyebabnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fatih ayat 29.
Dalam surat Al-Fatih ayat 29 Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, kata Allah dalam surat Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kuffar, mereka punya sifat tegas kepada orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi antara sesama. Antara mukmin dengan mukmin saling menyayangi. Sifat ini Bapak Ibu sekalian yang melahirkan kasih sayang Allah turun kepada mereka. Maka hidupnya pun dipenuhi dengan keimanan. Islam yang mereka bawa berkah. Tatanan masyarakat di waktu itu menimbulkan berbagai macam keberkahan. Kenapa? Karena di antara mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Maka karena saling menyayangi satu dengan yang lainnya, Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan ini di antara kuncinya, kata para ulama. Kenapa hari ini kita rasa rahmat Allah turun, namun banyak juga rahmat Allah yang tidak turun? Karena manusia saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Mereka hasad satu dengan yang lainnya, mereka curang satu dengan yang lainnya, mereka saling mencuri satu dengan yang lainnya. Ketika ada kasih sayang ini di antara kita, menimbulkan kasih sayang Allah pun tidak turun. Maka pada pagi hari ini kita akan membuka pengajian kita dengan tema merangkai persaudaraan. Karena merangkai persaudaraan itu penting. Adapun persaudaraan di dalam Islam terlihat atau bisa terbagi menjadi dua. Persaudaraan dengan nasab dan persaudaraan non nasab. Persaudaraan dengan nasab, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah seluruh persaudaraan yang berkaitan dengan nasab kita, rahim kita, ya, keluarga kita. Dan keluarga bisa berasal dari nasab, bisa berasal dari musaharah, pernikahan. Ya, keluarga bisa berasal dari nasab dan bisa berasal juga dari musaharah, pernikahan. Tadinya ibu mertua kita itu bukan siapa-siapa buat kita. Namun setelah kita menikah, maka dia adalah keluarga buat kita. Bahkan haram selama-lamanya, jadi mahram selama-lamanya. Walaupun pernikahannya bercerai, tapi ibu mertua adalah mahram abadi, mantan mertua adalah mahram abadi. Persaudaraan dengan nasab ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama-tama harus kita dalami. Kenapa begitu? Karena kita punya tugas sebagai setiap individu untuk menyambung tali persaudaraan. Dan tali persaudaraan paling kuat, paling harus, paling wajib untuk kita sambung adalah tali persaudaraan nasab. Mulai dari kakak adik kita, ya, tentu orang tua kita, anak kita, sepupu, ponakan, nenek, kakek, itu semua berkaitan dengan nasab. Ya. Paman kita, bibi kita itu berkaitan dengan nasab. Itu tuh hal yang paling utama dan pertama untuk diurus. Dalam sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu ansabakum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim
mahabbatun fil ahl, mansa'atun fil athar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian. Jadi mempelajari nasab itu adalah perintah dari Rasul, termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Ta'alamu ansabakum ma tasiluna bihi arhamakum. Dengan itu kalian bisa saling bersilaturahmi, kata Rasul. Wa inna silaturahim, karena sesungguhnya silaturahmi itu membuat kecintaan di antara keluarga. Makanya dari sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting, apalagi di sini tadi ya senior, penting untuk memberikan informasi kepada anak-anaknya, kepada cucunya, siapa aja saudaranya. Nah, saudara ayah itu A, B, C, D, E, banyak. Itu kakaknya ayah, itu adiknya ayah. Si ibu masih tahu anaknya, nak, itu tante kamu loh, itu ayah, itu kakaknya ibu, itu adiknya ibu. Nah, yang itu tuh, itu adalah adiknya nenek kamu. Itu dikasih tahu, karena itu nasab. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah nasab dalam Islam itu porsinya cukup besar. Kenapa? Karena dengan nasab kita bisa silaturahim. Karena silaturahmi yang sejati dalam Islam adalah saat silaturahmi kepada orang-orang yang memiliki kedekatan rahim dengan kita, saudara kita. Beberapa orang kalau ngomong silaturahmi, ajang silaturahmi, alumni SDA dari tahun sekian sampai sekian, alumni SMP B dari tahun sekian hingga tahun sekian, alumni SMA ini dan itu, reuni dijadikan ajang silaturahmi besar-besaran yang memiliki perhatian yang sangat besar. Giliran sama keluarganya males silaturahim. Ke rumah pamannya nggak pernah, WhatsApp nggak pernah, ke tantenya nelpon juga nggak pernah. Giliran reuni, luar biasa. Ini acara penting, kenapa lo nggak ikut? Kapan lagi kita bisa silaturahim? Seakan-akan itu silaturahim yang wajib. Bukan. Gak ikut reuni gak wajib. Yang wajib itu ya tadi saudara kita itu circle kita itu. Yang wajib perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mengikat tali silaturahim kepada mereka. Allah mengatakan pada surat Ar-Ra'du ayat 21. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 21. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'du ayat 21. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Kata Allah, orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Nah, ini maksud silaturahim kepada keluarga. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka pun takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Jadi Allah memuji bahwa mereka lah orang-orang yang beriman. Ya, mereka lah orang-orang yang memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka mau menyambung tali silaturahmi yang wajib bagi mereka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan dengan nasab itu harus betul-betul diperhatikan. Seorang sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengajak anaknya Abdullah itu ke rumah kerabat-kerabatnya untuk diberikan informasi, ini saudara ini, yang ini saudara, yang ini saudara, yang ini saudara. Kenapa? Karena kalau ayahnya tidak ada, maka anak ini bisa melanjutkan tali silaturahim.
anak ini bisa menjaga tali silaturahmi. Ini namanya merangkai persaudaraan. Ya. Dan orang yang berani, yang mau merangkai persaudaraan, itulah orang yang silaturahmi. Ya, orang yang silaturahmi itu adalah orang yang mau merangkai kembali persaudaraan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin wasilu man yasil idza qata'ak." Qala alaihi salatu wassalam. Orang yang betul-betul silaturahmi itu adalah orang yang betul-betul silaturahmi itu bukanlah orang yang menyambung silaturahmi pada orang yang baik sama dia. Tapi orang yang betul-betul menyambung silaturahmi adalah orang yang berani menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Saya ulang nih, Bapak-bapak Ibu. Orang yang silaturahmi itu adalah bukanlah orang yang silaturahmi kepada orang yang baik sama dia. Tapi orang yang bersilaturahmi itu adalah orang yang mau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Gimana Bapak Ibu? Mudah apa sulit itu? Orang ini ternyata pernah membohongi orang tua kita. Orang ini pun tidak pernah mampir ke rumah orang tua kita, tapi dia adalah kakak dari orang tua kita. Maka siapa yang berani, yang mau menyambangi om kita dengan tipe seperti itu, itulah silaturahmi, kata Rasul. Kalau sama silaturahmi dengan yang baik, iya silaturahmi, tapi itu bukan yang terbaik. Apa susahnya silaturahmi dengan orang yang baik sama kita? Kan tantangannya nggak berat. Paling tantangannya jarak, ya, waktu. Tapi kalau kita berani kembali menjalin merangkai persaudaraan kepada orang yang telah memutusnya kepada kita, itulah silaturahmi, kata Rasulullah SAW. Maka pertama Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang silaturahmi nasab, persaudaraan, rangkai persaudaraan nasab, maka yang butuh kita lakukan adalah pelajari nasab. Nasab itu dipelajari. Bin siapa? Ya. Kalau di kita ya, di Indonesia gitu ya, itu kan biasanya kalau satu orang itu punya 3 nama. Iya Pak enggak Ibu-ibu? Punya 3 nama. Misal, anak saya Ustaz, namanya itu Muhammad Ibrahim Ismail. 3 nabi diborong buat jadi anak nama anaknya dia. 3 nabi. Ya. Bapaknya siapa namanya? Bapaknya namanya Joko. Muhammad Ibrahim Ismail bin Joko. Tapi Pak Joko ini gak ke-include di akte, gak ada, di ijazah gak ada. Kenapa? Karena 3 udah namanya. Ya, itu orang kelurahan juga bilang udah Bu, udah 3 ini, udah banyak, gak bisa masuk lagi. Ini bukan terlarang, tapi ini akan meminimalisir atau mengurangi jatah si bapak tersebut. Ini banyak hilang. Akhirnya kita nggak tahu kakek-kakek kita siapa, karena namanya terkikis, tak tertulis, tidak jadi nama kita. Ya, makanya kalau kita lihat di Rasulullah SAW, di sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Rasul itu kebanyakan atau bahkan mungkin seluruhnya itu cuma namain anak dengan 1 nama. Ya, dengan 1 nama. Dari itu berjalan, budaya itu terus berjalan. Dengan 1 nama. Namanya siapa? Nama cucuku Hasan. Nabi. Ada belakangnya itu. Belakangnya apa? Cucunya Nabi Hasan apa? Hasan bin Ali, langsung bapaknya.
Husain, sama. Semua namanya satu aja. Kalau siapa sahabatnya? Umar. Nama panjangnya siapa? Nama panjang Umar siapa bapak-bapak? Di KTP-nya Umar tulisannya siapa tuh? Umar bin, langsung bapaknya. Ya, langsung bapaknya. Ini ya memang untuk di antara hikmahnya, fungsinya untuk menjaga nasab ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu, kalau anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, oke? Tapi masalahnya di Indonesia orang nggak gitu takut masalah ini kecuali dalam pernikahan. Takut ayahnya tidak bisa jadi walinya. Tapi kalau di Arab misalnya atau dengan cara mereka sekarang, itu berarti kalau ada orang namanya Abdullah, kemudian itu anak hasil zina antara, mohon maaf kalau namanya tersebut ya, hasil zina antara Andi dengan Ani misalnya, Andi dengan Ani, maka Abdullah bin Ani, gak bisa bin Andi, betul nggak? Bayangin kalau anak Abdullah ini masuk ke TK, namanya siapa? Abdullah bin Ani. Oh, nama ibunya? Kan langsung orang-orang tahu kan? Ya Allah, jangan ini anak hasil dari zina. Nah, ini kan sebenarnya momok ini mestinya ditakutin oleh kaum mukminin. Takut ya, aduh, saya serem deh nanti anak saya nasabnya nggak bisa ke ayahnya. Nanti dikira anak apa? Zina. Khawatir tuh. Ini ancaman dalam Islam. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena tadi di negeri kita ini namanya kebanyakan, emang gak ada nama bapaknya sama sekali. Tadi si Abdullah nama bapaknya Andi, cuma nama Abdullah ternyata Muhammad Abdullah. Siapa lagi nama belakangnya? Muhammad Abdullah Ibrahim. Muhammad Abdullah Ibrahim. Mana nama bapaknya? Emang gak ada. Jadi ancaman dinisbatkan nama anak tersebut kepada ibunya, akhirnya turun pamornya. Karena emang gak diinklutin terus sama kita nama bapaknya. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu sekalian pentingnya nasab. Jadi, ya, ada nama ayah di belakang nama anak itu penting. Ada nama ayah di belakang nama anak itu penting. Agar nasab ayah itu selalu terbawa. Itu selalu terbawa. Ada budaya di negeri kita tercinta, kalau si perempuan ini nikah sama suami, nanti si istri ini nama belakangnya kadang-kadang jadi nama suaminya. Alhamdulillah. Ya, masa nama belakangnya nama suaminya? Lebay. Ya, itu juga gara-gara suaminya terkenal ya. Kalau suaminya nggak terkenal sih ogah. Ya, nggak boleh, haram dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu ya menganggap diantara dosa besar itu adalah an yunsiba rajulu bi ghairi abihi. Seseorang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, nggak boleh, haram dalam Islam. Keras Rasul masalah itu, dia nasab. Saya ingin memberikan di sini bahwa nasab ini luar biasa dalam Islam perhatiannya. Kenapa? Karena dengan nasab kita bisa silaturahmi. Sekarang agama kita ini, syariat kita ini, ada yang bergantung banyak dengan nasab. Selain silaturahmi, waris. Waris itu seluruhnya tentang nasab. Kalau nasabnya suka putus-putus nggak ketahuan, nanti ada bagian waris yang tidak terus tunaikan. Zalim. Ya. Kalau dalam Islam itu ada diyat, bayar diyat. Kalau anggota keluarganya membunuh seseorang, nanti kewajiban pembayarannya diberikan kepada keluarganya. Nanti siapa nih keluarganya yang paling berhak untuk membayarkannya? Ya. Nah, hal-hal seperti itu butuh apa? Nasab. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu sekalian, nasab ini dalam Islam banyak nyangkutnya dalam syariat. Dan yang paling kuat itu adalah masalah silaturahim. Masalah silaturahim. Jadi memang butuh Bapak Ibu sekalian ya untuk mengetahui nasab. Kalau ibu-ibu ya bisa nggak nyebutin 4 kakeknya? Hah? 4 aja.
Bahkan Suminem binti siapa? Binti Joko, binti Asep, bin Asep, bin siapa? 4 aja. Ada yang bisa itu? Kalau bapak-bapak ada yang bisa? 4 ke atas. Nah, ada Pak? Hilang sudah? Hilang sudah. Tapi kalau kita berbicara tentang orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW terutama, mereka hafal itu sampai 18, 19. Rasul kita SAW itu tercatat sampai 18 keturunan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Itu berapa tuh? Saya juga lupa banyak. Ini juga banyak, di 10. Bayangkan 10 kakeknya Nabi SAW ketahuan. Bahkan ada yang menulis nasab, ya, itu dari Nabi SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun? Ya. Nah, sekarang permasalahan di kita, akhirnya pahala silaturahmi rada susah untuk kita dapatkan, itu karena nasab kita memang tidak terdeteksi. Kalau sama teman-teman saya sering bilang, udah kita dapat tugas saja. Tugasnya apa? Coba tracking kakek ente siapa. Bisa jadi di satu masjid ternyata ada yang cucu kakek kita juga. Ternyata buyutnya sama. Tapi karena nggak ada, nggak tahu, akhirnya hilang. Ya, kayak penting banget nih urusan nasab dari situ luar biasa. Di dalam ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seseorang itu biasa disebutkan namanya, ayahnya, kakeknya, itu biasa. Ya, hadis itu perawi-perawinya biasa disebutkan 3, namanya, bapaknya, kakeknya. Ada sampai atasnya lagi, buyut-buyutnya. Itu terdeteksi, Pak. Ya, kenapa begitu? Agar tidak tertukar dengan orang lain. Kalau namanya Muhammad, Muhammad siapa ini? Muhammad bin Khalid. Nah, ini Khalidnya, Khalid siapa ini? Karena banyak namanya Pak, sama, harus bisa dibedakan. Nah, bayangin, kalau hadis ini turunnya paling banyak di Indonesia, ini tracking nasabnya susah, karena nggak pernah include orang tua atau kakeknya. Saya berikan contoh Pak. Nama saya sendiri, nama saya siapa ibu-ibu? Ada yang tahu? Datang aja dari sini, nggak tahu lah Ustaz siapa lah, datang aja. Siapa? Ustaz Khalid Syar'i. Kalau ibu-ibu bilang, silahkan Ustaz Khalid Syar'i mengisi. Nanti yang datang bapak saya. Nama saya Muhammad. Udah sampai situ. Muhammad aja. Khalid itu bapak saya. Iya. Syar'i itu marga saya. Iya. Jadi memang orang-orang tuh taunya kalau Muhammad itu nama berkah aja. Kalau ada nama Muhammadnya berkah. Iya. Tapi di budaya orang-orang Arab tidak. Muhammad itu nama, bukan keberkahannya doang. Nama. Kan biasanya saya aja kalau di sekolah tuh kadang gara-gara namanya Muhammad Khalid, M. Khalid. Aku jadikan bapak saya lengkap. Muhammad H gitu aja lah. Iya. Ini malah dibalik, justru orang kita yang disingkat. Jadi mereka berpikir, orang kita kebanyakan berpikir Muhammad ini ya semua juga ada Muhammadnya. Iya, kalau ente nggak dipanggil dengan itu. Kalau saya, Muhammad ini hilangin gak ada nama saya. Kan namanya cuma satu, Muhammad aja. Ya, karena memang biasanya nama langsung apa? Nama ayah. Ya, ini juga diantara bentuk di mana Rasulullah SAW dengan cara ini menjaga nasab seseorang. Jadi kenal. Ya, kalau ada yang bisa nyebutin 3 kakek di atas, kakek kita, kakeknya lagi, kakeknya lagi. Teman-teman, kalau bapak-bapak biasanya sampai mana? Apa? Kakek aja. Kalau ibu-ibu biasanya sampai mana Bu? Kakek aja. Kakeknya.
nenek. Nama nenek hafal juga? Hafal. Saudaranya nenek? Nah. Saudara nenek sama nenek kita juga itu. Saudara kakek? Saudara kakek kita juga itu. Iya. Nah, ini hal-hal seperti ini memang butuh untuk kita pelajari lagi. Kalau nggak bisa sampai seluas itu, ya circle paling dekat kita nih jaga. Ya, jadi kita kenal siapa yang mesti kita sambung silaturahminya. Jadi fikih prioritas dalam mengambil pahala silaturahmi ini jelas buat kita. Ya, dengan apa? Tadi yang kata Rasul Ta'ala mu'asabakum, pelajari nasab-nasab kalian. Dengan ini kita bisa merangkai persaudaraan. Sekarang ada nasab-nasab yang kita telah ketahui, tapi belum juga kita sambung silaturahminya. Jadi juga jadi masalah. Pada saat kita tahu di sepupu kita, di paman kita, di bibi kita, maka mereka ini, ibu bapak ibu sekalian, ini wajib kita sambung silaturahmi. Saya nggak tahu deh kalau ibu-ibu bapak-bapak yang udah senior ini masih ada atau enggak tante omnya. Mungkin kebanyakan udah nggak ada, ya. Tapi berarti yang paling berhak untuk kita doakan setelah orang tua itu siapa? Ya mereka. Mohon maaf bapak ibu sekalian. Hal ini penting untuk kita pelajari dan kita ingat. Fikih prioritas dalam masalah silaturahim. Karena kalau kita salah di sini, akhirnya ada yang kita lalaikan. Di antara contoh yang paling banyak, ada orang yang datang, Pak Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, Pak Ustaz. Maka sekarang saya bakti kepada mertua saya, Pak Ustaz. Saya tanya, Mas, masih kenal sama kakaknya ayah antum, kakak adiknya ibu antum? Masih ada, Ustaz. Antum bakti sama mereka lebih wajib daripada sama mertua. Bakti kita kepada mereka, bibi kita, paman kita itu jauh lebih wajib dibanding mertua. Bukan ngajarin kurang ajar sama mertua. Ya, kualifikasi dari awal. Tapi kalau bapak ibu nanya, adakah hadis tentang mertua? Tidak ada. Adakah hadis tentang paman, tentang tante? Banyak. Rasulullah SAW mengatakan al-am walid. Paman itu bapak bagi kalian. Bayangin, haknya sama bapak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, al-khalatu tante kalian, ibu bagi kalian. Saudara bapak kita yang laki-laki, saudara bapak kita yang laki-laki itu kedudukannya seperti ayah. Saudari ibu kita kedudukannya seperti ibu kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ayah kita punya saudara perempuan dan laki-laki yang menjadi pengganti ayah kita, saudara laki-lakinya. Yang pengganti ibu kita, apakah saudari bapak kita? Bukan. Kalau kata Rasul yang menjadi pengganti, yang bisa jadi pengganti ibu kita, ya saudari ibu kita. Saya berikan contoh. Seorang anak wafat ayahnya, wafat ayahnya. Siapakah yang paling berhak mengurus nafkahnya karena ibunya tidak memiliki nafkah? Yang paling berhak mengurus nafkah anak tersebut adalah saudara bapaknya. Kalau saudara bapaknya cuek, dosa. Itu pentingnya belajar nasab. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW lahir, kemudian sebelum beliau lahir, wafat siapa? Bapaknya. Diuruslah oleh siapa? Kakeknya. Kakeknya wafat, diurus oleh siapa? Pamannya. Pamannya yang urus. Kalau kakeknya nggak ada, pamannya yang urus. Inilah pentingnya. Pada saat kita mengetahui tentang masalah nasab dan pentingnya nasab, maka kita bisa lihat prioritasnya siapa. Karena memang gak ada yang bisa mengisi porsi ayah sebagaimana saudara ayah mengisi porsi ini. Dan mereka paling pantas untuk tugas-tugas seperti ayah. Kalaupun gak ngasih nafkah karena kita udah besar, tapi yang bisa gantiin posisi ayah mereka. Tapi kalau merekanya ngerti, kalau kitanya ngerti sama. Kalau seorang anak ibunya udah gak ada, maka yang paling pantas gantiin posisi ibunya siapa? Saudari ibunya.
dia bisa merasakan masakan yang sama rasanya dengan masakan ibunya. Kapan? Pada saat dia pergi ke tantenya. Dia bisa ngerasain kasih sayang seperti kasih sayang ibunya. Kapan? Pada saat dia lihat tantenya. Dia bisa lihat wajah yang sama dengan ibunya. Di mana? Di tantenya. Itu dalam Islam tuh hal seperti itu diperhatikan Bapak Ibu. Dengan itulah merangkai persaudaraan itu terjadi. Tapi kalau kita miss dalam hal-hal seperti ini, maka rangkaian persaudaraan kita akan tidak lengkap hasilnya. Ya. Makanya Ibu sekalian, Bapak sekalian rahimakumullah. Kita tahu bahwa masalah persaudaraan ini penting dalam Islam. Penting pula dalam menyambung silaturahminya. Tapi kita nggak bisa pungkiri adanya keadaan demi keadaan yang menjadikan kita itu tidak mau menyambung silaturahim. Karena kita marah dengan sepupu kita marah dengan ponakan kita marah dengan paman kita, adik dengan bibinya dan seterusnya. Ya, maka hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu, "Ya Rasulullah, inna liya qarabah asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, aku memiliki saudara yang jika aku menyambung silaturahmiku, maka dia memutus silaturahminya. Jika aku baik kepadanya, maka dia buruk kepadaku. Jika aku lembut kepadanya, dia kasar kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, in kunta kama qulta, jika kau benar sebagaimana apa yang kau katakan, bahwa kau terus ingin menyambung silaturahmi walaupun mereka memutusnya, faka'annaka tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau ini telah melemparkan pasir panas ke wajahnya, dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu hingga Allah memenangkan dirimu. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pijakan dan prinsip dalam bersilaturahim. Kalau kita lagi menyambung silaturahim, maka harapkanlah pahala dari Allah. Kalau kita lagi nyambung silaturahim persaudaraan, maka harapkanlah pahala dari Allah. Kalau kita harapkan respon bapak tersebut, paman tersebut, saudara tersebut, teman tersebut, sahabat tersebut, maka kita tidak akan bertahan dalam silaturahim. Bayangin, WhatsApp gak dibales, telepon gak diangkat, ke rumahnya gak dibukain, tapi kita tetap berusaha untuk bisa menyambung silaturahim. Maka kalau kita seperti itu, maka Allah akan membantu kita. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, membantunya dengan cara diberikan kesabaran oleh Allah dalam menyambung silaturahim. Orang yang bisa menyambung silaturahmi sebagaimana disebutkan dalam hadis, umurnya panjang, rezekinya luas. Ya, tapi kita harus tahu kepada siapa kita silaturahim. Makanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, urusan merangkai persaudaraan nasab ini penting luar biasa dalam Islam, penting banget. Ya, penting, harus banyak usaha. Dan persaudaraan yang kedua itu persaudaraan non nasab. Ya, tidak ada hubungan nasab kepada kita. Ya. Dan persaudaraan tanpa nasab ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ali Imran ayat 103. Pada surat Ali Imran ayat 103 Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Kata Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, hingga Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Artinya Bapak Ibu sekalian, surat Ali Imran 103 mengatakan
persaudaraan non nasab yang dibangun di atas hubungan kita kepada Allah, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya. Maka ukhuwah non nasab, merangkai persaudaraan non nasab itu penting. Ya. Siapa saja yang mesti kita sambung persaudaraannya, kita rangkai kembali persaudaraannya. Pertama yang mesti kita rangkai persaudaraannya itu, ya, jadi apa? Sister fillah kalau zaman sekarang. Sister fillah, ya, bersaudara fillah, ya, di dalam karunia Allah. Yang mesti kita sambung siapa? Yang paling penting dan utama adalah orang yang ngajinya bareng sama kita. Itu yang mesti pertama kali diajak bersaudara. Ya, udah ngajinya bareng malah ribut. Satu guru satu ilmu malah ribut. Ya, berarti orang ini tidak sedang merangkai persaudaraan, tapi memecah belah persaudaraan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang paling penting untuk kita eratkan itu yang biasa ngaji sama kita. Kenapa? Kenapa mesti mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang kita dikumpulkan karena Allah. Kita nggak kumpul di sini bapak ibu kecuali gara-gara kajian ini. Yang kumpulin ya kajian ini. Maka mereka lah orang-orang yang sangat berhak untuk bisa jadi persaudaraan dengan kita. Lihatlah Rasulullah SAW dalam mengumpulkan para sahabat. Mereka kumpul karena apa di hadapan Rasul? Apakah karena harta yang mereka inginkan? Apakah ada pamor yang mereka inginkan? Bukan. Yang mereka inginkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena iman mereka berkumpul. Mereka inilah orang yang pertama kali dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Langsung dipersaudarakan. Jadi orang-orang yang memang kita kumpulnya gara-gara agama, itu paling penting untuk kita jaga. Ya, kita kumpulnya gara-gara agama. Mungkin di sini kita nggak ada yang kalau nasab-nasab disambungin, kita baru ketemu di Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh baru ketemu. Atau Nabi Adam, kan dulu orang bilangnya begitu. Kita saudara, satu bapak. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Ya. Ini memang kita nggak bisa ketemu dalam nasab, tapi kita akan ketemu dalam agama. Kita ketemu dalam satu masjid yang sama. Maka kalau dalam satu masjid yang sama ribut, gimana sama orang yang tidak ngaji atau belum ngaji? Maka peluang perselisihan dan keributan itu lebih besar lagi. Ya, maka yang pertama itu adalah ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang memang dipertemukan oleh Allah dalam agama. Ukhuwah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang paling penting. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah secara umum. Persaudaraan kita sesama orang-orang Islam itu dijunjung tinggi. Ya, itu dijunjung tinggi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Ma tahabbathnani," tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling afdal di antara mereka berdua adalah yang paling cinta dengan saudaranya. Kecuali yang paling afdal di antara mereka berdua adalah yang paling cinta kepada saudaranya. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di sebuah hadis. Waktu Rasulullah SAW masuk kepada pemakaman, di dalam pemakaman tersebut lagi menunggu orang atau menunggu galian kuburan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Rasul mengucapkan salam pada penghuni kubur, mengatakan, "Assalamualaikum, wahai tempatnya orang-orang yang beriman, dan sungguh betul-betul saat Allah menghendaki kami akan menyusul kalian." Lalu Rasul bilang, "Waditu anni qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat berharap, kata Rasul, aku bisa memandang saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasta ikhwanak?"
"Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Bal antum ashabi." Bahkan kalian itu sahabat-sahabatku, kata Rasul. "Ikhwani, saudara-saudaraku," kata Rasul, "alladzina lam ya'tu ba'du." Orang-orang yang belum datang hingga hari ini. Dalam hadis disebutkan saudara-saudara Rasul itu adalah orang yang beriman kepada Rasul walaupun mereka belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bilang, "Wa ana faratuhum al-haud." Dan aku akan menunggu saudaraku di telaga nanti. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik?" "Ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengenali bahwa mereka adalah saudaramu sedangkan engkau tidak pernah bertemu dengannya?" Kata Rasul SAW, "Ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalatun fi khailin buhmin duhmin, ana ya'rifu khailah." Tidakkah bahwa seseorang itu bisa mengetahui mana kuda miliknya saat kudanya itu memiliki ciri-ciri yang khas? Kata para sahabat, "Betul, tentu. Jika ada ciri khasnya, mereka bisa mengenalnya." Kata Rasul, "Fa'innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu." Maka sesungguhnya saudara-saudaraku nanti akan datang di hari kiamat dengan wajah-wajah yang bercahaya atau anggota tubuh yang bercahaya karena bekas wudu mereka. Ya, wa ana faratuhum 'ala al-haud, dan aku akan menunggu mereka di telaga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ditunggu sama Rasulullah SAW di telaga. Tapi dari sini lihat, Rasul ini ngajarin. Kita kan tidak pernah ketemu Rasul, Bapak Ibu. Rasul juga tidak pernah ketemu kita. Tapi Rasul sudah menganggap kita sebagai saudara. Allahu Akbar. Kok bisa Rasul menganggap kita sebagai saudara? Karena din, karena agama. Karena agama. Maka begitu agama kita dengan agamanya Rasul sama saudara. Ini perlu dirawat, perlu dirangkai. Makanya saya bilang tadi yang paling penting itu ya orang-orang yang biasa ngaji sama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang mesti pertama kali kita rangkai persaudaraan. Ya, kita rangkai persaudaraan. Dan di antara amalan yang bisa dengannya mempererat ukhuwah, ya, bisa mempererat ukhuwah. Amalan yang pertama yang bisa mempererat ukhuwah, dan ini ukhuwah mana aja Bapak Ibu ya, ukhuwah nasab ataupun non nasab. Yang pertama, mengunjungi dan mencari kabarnya. Mengunjungi dan mencari kabarnya bisa menjadi amalan penguat persaudaraan, penguat ukhuwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasul, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Adanya seseorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang jauh. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji orang ini. Falamma ata alaihi, saat malaikat itu datang, qala aina turid. Saat malaikat itu datang, ditanya sama malaikat, "Mau kemana kamu?" Kata orang itu, uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di sini. Dengar apa pertanyaan malaikat berikutnya. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Malaikat itu nanya, "Kamu kenapa mengunjungi dia? Emang kamu punya hutang budi sama dia?" Kata orang ini, "La, tidak. Ghairi anni ahbabtuhu fillah." Tapi aku sayang sama dia karena Allah. Qala Rasulullah SAW, Rasul melanjutkan, kata Rasul, "Fa inni Rasulullah." Malaikat itu bilang, "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah. Dan aku kabarkan kepada kamu bahwa sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka Allah juga mencintai dirimu." Ya, maka Allah juga mencintai dirimu. Dari mana orang ini bisa mendapatkan cinta dari Allah? Karena dia mau mengunjungi saudaranya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang, ya,
Saat orang itu banyak nanya kabar karena ada kepentingan, orang ini mengunjungi bukan karena ada kepentingan, hanya yang mendorongnya adalah rasa sayangnya, rasa rindunya kepada saudaranya, hanya itu. Teman kita nih udah lama nggak hubungin, tiba-tiba nelpon. Atau jangan teman kita lah, kita udah lama nih nggak hubungin sohib kita yang satu ini. Begitu ada sesuatu yang kita butuhkan dari dia, telepon. Kalau itu, gimana, kemana, apa kabar segala macam, ujungnya cepet deh. Nanti gue ganti saya. Ya, dijenuh itu juga. Lo kemana aja kemarin? Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Apa ya? Memang kita lemah luar biasa. Jadi kita silaturahmi itu kalau ada butuhnya aja gitu. Nah di hadis ini diajarin sama Rasul, enggak, nih orang nggak butuh apa-apa, makanya diuji sama malaikat. Malaikat bilang apa? Punya utang budi kamu sampai datang ke sana? Enggak. Cuma dorongannya rindu ketemu saudara saya. Jadi nggak usah nunggu adanya kebutuhan baru menyambung silaturahim. Dan kita lemah begitu. Makanya ada satu ucapan ulama, Bapak Ibu sekalian, ini penting banget ya, luar biasa nih ucapan. Para ulama bilang, kalau Anda memiliki sahabatkah, saudarakah, ya, yang menanyakan kabar Anda, ya, yang menanyakan kabar Anda, nyari-nyari Anda, menghubungi Anda karena Anda tidak ada, itu saudara Anda. Menghubungi Anda karena Anda tidak terlihat, maka itu saudara Anda. Itu saudara Anda. Kenapa? Karena berarti orang itu ingin menyambung silaturahmi tanpa ada kebutuhan apapun, karena sayang aja. Gak kelihatan mama kamu di masjid ya, telepon dia. Kemana udah 3 hari gak ke masjid, gak kelihatan. Orang ini gak butuh sama kita, cuma dia sayang sama kita. Nah ini saudara ya. Orang ini mau silaturahmi tanpa ada embel-embel belakang. Kita kadang bisa begini, kadang gak semua orang tidak bisa gini. Ya, itu lemahnya kita. Ini ada orang gak pernah kelihatan di mata kita selama setahun. Gak pernah terpikir kita nanya tentang dia. Tapi giliran kita ada butuh, baru lu punya nomor si Anda, telepon. Ya. Nah, aku lihat yang namanya ukhuwah, yang namanya persaudaraan, yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, pada saat seseorang itu mau mengunjungi saudaranya tanpa ada kebutuhan apapun, ini akan menambah akan menambah apa? Ukhuwah, persaudaraan. Dalam hadis yang lain, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa habbul a'mali ila Allah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kalian masukkan ke dalam hati seorang muslim. Takshifu anhu kurbah, kalian hilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dayna, atau kalian bayarin hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kalian hilangkan laparnya. Lalu Rasul bilang, wa li an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah SAW, aku membantu saudaraku pergi menyelesaikan urusannya lebih aku sukai dibanding aku beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ini hadis dalamnya luar biasa. Ada tawaran, yuk umroh, yuk Ramadan iktikaf di Madinah sebulan. Terus teman kita yang lain bilang, aku butuh lo nih, nemenin gue nih, jalan ke A ada urusan. Kira-kira kita pilih yang mana tuh? Saya ulang pilihannya. 1 bulan iktikaf di Madinah Ramadan. Satu, ada yang nawarin gitu ke kita. Satu lagi, dia bilang, aku butuh lo nih, saya butuh Anda untuk nemenin saya perlu sama Anda untuk menyelesaikan urusan saya di satu kota. Kira-kira kita pilih yang mana?
mau bilang hajat saudara kok berat, kok umroh kita sia-siakan, ya, etikaf di Masjid Nabawi, ya. Tapi kalau pilihannya kepada Rasul, Rasul ini bantuin saudaranya, Rasul ini bantuin seorang muslim. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan ngajarin kita bahwa ternyata membantu saudara kita itu pahalanya bersaing dengan pahala umroh di Madinah sebulan, etikaf di Madinah sebulan. Iya, bayangin, ini luar biasanya masalah ukhuwah persaudaraan. Dan amal kedua yang bisa kita lakukan agar mempererat tali persaudaraan kita, tali ukhuwah kita, adalah melakukan kebaikan dan menyebarkan senyum kepada mereka. Menebar senyum kepada mereka. Ya. Menebar senyum kepada mereka, melakukan kebaikan dan menebar senyum kepada mereka. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa in imru'un sabbaka bima lam ya'lam fika fala tasubbuhu bima ta'lamu fihi fa inna ajrahu lak. Wa Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang tanya kepada Rasul mengatakan, inna qaumun min ahli badiyah fa'alimna syai'an yanfa'una Allah tabaraka wa ta'ala bih. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kami sesuatu. Kemudian orang ini, Rasul mengatakan, la takhyaranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Wa an tafrugha min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun hanya memberikan atau mengambilkan air satu gelas kepada orang yang membutuhkan. Walau an takallama akhaka biwajhika ilaihi mubtasim, dan engkau berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya, wa iyyaka wa tasbil izar, hati-hati dengan isbal, ya, karena itu termasuk musuh kesombongan. Al-Qur'an hadis ini, ya, mengajarkan kepada kita agar bisa melakukan kebaikan kepada saudara dan menebar senyuman. Ya, makanya ibu-ibu, ya, nenek-nenek sekalian, ada nenek-nenek, ada, alhamdulillah pas. Kakek-kakek juga mungkin di situ ada. Ya, jangan pelit-pelit senyum. Yang muda mau senyum takut kalau nenek tidak mau membuka lebar pipinya. Ya, jadi senyum. Ya, coba deh ibu-ibu saling senyum satu dengan yang lain. Mau nggak? Coba kasih senyum yang terbaik kepada saudaranya. Bapak-bapak mau nggak kasih senyum kepada saudaranya, Pak? Kasih coba senyum. Ke saya semua, ke samping aja. Benar ya? Subhanallah. Ya. Maka ternyata senyum itu menyenangkan. Dijutekin itu ngeselin. Ya. Kita begitu dijutekin sama orang, sakit hatinya luar biasa. Ya. Dan amalan yang ketiga, menasehati mereka. Ya. Amalan yang ketiga, menasehati mereka. Menasehati mereka. Jadi saling menasehati itu tanda cinta, bukan tanda benci. Jangan baper terus, ya. Menasehati baper lagi, nasehati baper lagi, ya. Jadi menasehati tanda cinta. Makanya disebutkan oleh para ulama, sadiquka man sadaqaka wa laisa man saddaqa. Sahabatmu itu adalah yang jujur kepadamu, bukan yang selalu membenarkan dirimu. Sahabat itu adalah orang yang selalu jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan. Jadi dia jujur, kalau kita salah dibilang salah, kalau kita benar dibilang benar, kalau bajunya jelek dibilang jelek, kalau baju bagus dibilang bagus. Tidak semuanya dikatakan benar, cik, betul, benar, gue dukung lo, padahal salah. Iya, gue di belakang lo, maju aja, padahal salah. Itu bukan sahabat, kata para ulama. Sahabat itu orang yang berani jujur sama kita, menasehati kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bisa bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Waktu yang tersisa bisa kita pakai untuk tanya jawab.
Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya apa? Halo, Ustaz, saya mau tanya. Suami saya kan itu jarang sholat, tapi saya sering nasihatin. Tapi dia ini maunya iya. Saya harus gimana lagi sama nasihatin dia biar dia mau ngelakuin sholat gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaan ini curhatan seorang istri akan suaminya yang tidak sholat itu banyak banget la ilaha illallah. Jujur anak sedih banget dengarnya. Istrinya tanya di kajian, ternyata suaminya nggak sholat. Istrinya lagi ngaji gitu, suaminya nggak sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Memang masalah sholat di negeri kita tercinta ini masih lemah juga ternyata. Banyak orang nggak mau sholat. La ilaha illallah. Karena pertama ya, kita ngomongin fikih dulu sebentar. Pada fikihnya, Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk menjawab pertanyaan secara spesifik ya. Pada fikihnya, di antara yang menjadikan alasan seorang istri bisa minta khulud, minta cerai kepada suami di pengadilan, itu adalah karena suami tidak sholat. Ini begini loh, sholat itu dalam Islam itu besarnya luar biasa, kok nggak sholat ya? Ya, alhamdulillah. Tapi ya, pertama untuk penanya juga, ini adalah suami pilihan Anda sejak sekian tahun lalu mungkin. Ya, mungkin juga dulu ada yang sama atau kitanya sama dengan suami kita, kemudian hari ini kita berubah. Pada saat kita berubah, kita ingin suami kita juga berubah. Namun memang perubahan itu bukan seperti membalik telapak tangan, bukan. Tapi perubahan itu perjuangan. Maka untuk seorang istri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian seperti ini, jangan putus asa untuk terus minta kepada Allah. Minta kepada Allah, karena yang punya hati suami Anda adalah Allah. Yang bisa membolak-balikan hati suami Anda adalah Allah. Dan Allah Arhamur Rahimin, dan Allah itu sangat penyayang bagi hambanya. Mintalah kepada Allah dengan hati yang tulus. Mintalah kepada Allah di malam hari sendirian, nangis minta sama Allah agar Allah memberikan hidayah kepada hati suami Anda. Dan jangan minta sekali kepada Allah, minta terus kepada Allah. Setelah malamnya Anda minta kepada Allah, hari-harinya cobalah sedikit demi sedikit kembali minta suami untuk sholat. Minta suami untuk sholat. Terus itu Anda lakukan. Niscaya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah akan memberikan hidayah kepada suami. Ya, jadi mesti terus husnudzon kepada Allah. Bersabar, berdoa dan menasehatinya. Terus bersabar. Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar. Baik, ini saya banyak pertanyaan dulu dari yang masuk ya di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua wanita bersahabat dalam sunnah, sudah seperti adik kakak. Setelah 6 tahun, yang satu berhasil membujuk sahabatnya supaya mau menikah dengan suaminya. Niat untuk poligami sesuai sunnah. Dan baru menikah, ternyata rasa cemburu menghancurkan semuanya. Baru 1,5 tahun dan baru melahirkan, yang istri baru sedang diceraikan di pengadilan agama. Apakah boleh wanita yang dicerai ini meminta supaya dicatatkan di notaris kewajiban nafkah per bulan
disediakan rumah untuknya dan anaknya, suaminya orang mampu, sebagai obat hatinya yang hancur. La ilaha illallah. Kenapa berani-berani di awal minta dinikahi? Ya, inilah apa namanya kaidah yang sering disebut. Apa itu? Al-khabar laisa kal mu'ayanah. Dengar kabar sama ngerasain langsung beda. Ya, beda. Maka tadinya dia mengamalin sunnah, akhirnya jadi ngamalin maksiat ini si perempuan ini. Dia udah bagus mengamalin sunnah agar suaminya bisa menikahi sahabatnya. Itu terpuji-terpuji aja. Tapi ya resiko tanggung sendiri. Sekarang begitu menikah, dia nggak bisa nanggung resikonya, malah minta istri barunya diceraikan. Wallah haram. Haram. Kenapa memaksa seseorang untuk menceraikan istrinya? Ini kecemburuan yang melampaui batas dan haram hukumnya dalam Islam. Haram hukumnya. Suaminya dibikin pusing untuk cerai istrinya yang kedua. Kalau benar, maaf muskilah ya, ada masalah. Ya, kalau benar maksudnya hanya karena kecemburuan buta saja, maka ini haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ini apa namanya? Yang mesti dijaga suaminya. Mungkin ini suaminya pertama nggak mau ya, cuma dipaksa sama bininya. Giliran jadi suruh cerai. Ya. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Gak boleh disuruh cerai begitu, gak boleh. Gimana? Ntar tahu juga di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, ya, ayyu imra'atin talabat min zawjiha talaqan falam yarah raihatal jannah. Di hadis yang ngomongin tentang permintaan gugat cerai, ya, dari perempuan, kata Rasul, setiap perempuan yang minta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang benar tidak akan mencium aroma surga. Cium aroma surga aja enggak, gimana masuknya? Ini dia nggak mau diceraiin, dia minta suami diceraiin yang lain. La ilaha illallah. Ya, kenapa nggak dia aja diceraiin? Nggak mau, saya kan yang pertama. Egois luar biasa. Ya, intinya nggak boleh kayak gini, ya. Terus kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaannya, si sang istri yang telah diceraikan ini, yang baru lahiran ini, mau minta dinotaris begini dan begitu. Pertama, kalau sudah diceraikan, nafkah selesai, nafkah kepada istri selesai, mantan istri itu, mantan istri selesai, masa iddah selesai, nafkah selesai. Tapi kalau kepada anak, wajib sampai mati wajib. Tapi boleh nggak kita tulis itu notaris Ustaz begini begitu? Kalau disetujui dua belah pihak boleh. Ya, apalagi kalau benar kasusnya kezaliman dari istri pertama. Ya. Kezaliman dari istri pertama. Aku lihat boleh, ya, kalau ridho dua-duanya. Kalau nggak ridho dua-duanya nggak akan terjadi, nggak bisa. Dan dalam Islam itu putus, ya, begitu. Wallahu a'lam. Kalau suami sudah meninggal, tanah pemberian dari orang tuanya dijual, apakah istrinya mendapat bagian karena bukan hasil jerih payah suami? Tergantung. Kalau tanah tersebut sudah menjadi waris, ya, sebelum suami meninggal, maka kalau tanah ini dijual, keluarga suami ini dapat. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Saya ulang ya. Itu berapa sih? 11. Udah susah mungkin ya. Jadi tergantung. Contohnya, ya, ini suami ini, ya, suami ini punya orang tua. Orang tuanya meninggal. Suaminya masih hidup nih. Orang tuanya meninggal. Tanahnya banyak. Ya, ini tanah-tanah yang banyak ini kan waris milik suami. Oke? Ternyata suaminya meninggal, tanahnya baru laku. Ada nggak hak suaminya? Ada hak suaminya, bukan hak istrinya ya, hak suaminya. Hak suaminya. Kan suaminya udah nggak ada, nah nanti dibagi sama ahli waris.
Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau kasusnya sebaliknya, suaminya hidup, orang tua suami hidup, ternyata suaminya duluan yang meninggal, ya. Kemudian baru orang tuanya yang meninggalkan banyak tanah, maka sang suami tidak dapat. Kenapa? Karena syarat dapat waris, pewaris mesti hidup. Syarat dapat waris, pewaris mesti hidup. Kalau orang meninggal duluan nggak dapat. Ya, nanti itu tergantung hitungan apakah anak dari si suaminya dapat atau segala macam, itu tergantung hitungan apakah ada hajibnya, ada yang pahalanya atau tidak. Tapi intinya seperti itu. Saya sudah berusaha berkali-kali untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua, khususnya mamah, namun masih sulit sekali. Bisa diterima niat saya sampai masih sulit sekali bisa diterima niat saya. Sampai akhirnya saya putus asa dan cuma bisa berdoa sama Allah. Apakah tindakan saya ini sudah tepat? Ya, kurang tepat. Anda wajib berusaha terus rayu orang tua Anda. Jangan pernah putus silaturahmi dengan orang tua, jangan pernah. Ya. Dan jangan putus asa dalam silaturahmi. Tadi saya bawakan hadis bahwa orang tersebut pun sama. Pada saat dia menyambung silaturahmi diputus, sama, tapi dia terus mencoba untuk silaturahmi. Dia kirimin hadiah, dia kirimin doa, dia baik-baikin, dia doakan, terus. Jangan putus asa akhirnya putus hubungan orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Orang tua haknya besar luar biasa, haknya besar banget. Ya, jadi kita mesti sabar dengan orang tua, sabar. Ya, dan kita nggak bisa pilih ujian kita, bapak ibu. Kita bisa diuji memang lewat orang tua kita. Yang lain nggak diuji lewat orang tuanya, iya, tapi mungkin lewat istrinya dia diuji, lewat suaminya dia diuji, lewat kakaknya dia diuji, nggak lewat orang tuanya. Kita dapat sekarang bagian lewat orang tuanya, sabar. Ujian orang macam-macam, beda-beda. Tapi yang pasti jangan pernah putus silaturahmi dengan orang tua. Pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi teman yang sudah dibantu, yang sudah dibantu keuangannya, tapi malah semena-mena dan marah ketika bantuan dihentikan. Bolehkah kita menjauhinya dan bertegur sapa seperlunya saja? Ini sama kasusnya. Ya. Kalau dia itu mintanya sama Anda, berarti Anda dianggap orang yang paling baik buat dia. Anda dianggap orang yang paling memiliki rasa karam, rasa kemuliaan, rasa dermawan yang akan dirasakan. Ya. Maka kalau Anda sanggup terus bersabar dan memberikan bantuan tersebut, ya, karena kan di sini dampak buruknya cuma semena-mena, maksudnya tidak amanah, itu balik kepada orang tersebut, ya, balik kepada orang tersebut, tidak kena kepada kita. Maka kalau dampak buruknya hanya balik kepada orang tersebut, ya, maka kalau Anda bisa sabar, lanjut. Tapi kalau Anda tidak bisa sabar, alihkan aja dananya, ya, alihkan dananya. Ya, begitu ya kurang lebih. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.